Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah studi kawasan hukum perdata Islam yang beranggotakan pertama dengan nama Muhammad Razik Farhan, yang kedua dengan nama Angkusul Hanifah, dan yang ketiga dengan nama Syifaul Aini akan mempresentasikan makalah kelompok kami dengan judul Hukum Perdata Islam di Malaysia. Mengenai negara Malaysia yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di Asia Tenggara, negara ini beribu kotakan Kuala Lumpur dengan luas 329,847 km persegi, yang suku terbesarnya yaitu suku Melayu. Juga terdapat dua komunitas besar yang berada di sana selain suku Melayu, yaitu Tionghoa Malaysia dan India Malaysia. Malaysia juga menyuguhkan suatu pengalaman Islam yang unik, yang dimana unik di sini dalam artian masyarakatnya yang menganut multi etnik, multi komunal, dan multi agama. Malaysia yang berada pada persimpangan jalur perdagangan Asia Tenggara, Semenanjung Melayu menjadi pusat berkumpulnya berbagai pengaruh agama dan kebudayaan. Karena disinilah para pedagang dari India, Arab, Cina, dan juga penjajah dari Portugis, Belanda, dan Inggris membawa serta ajaran Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam ke Asia, sehingga membentuk mozaik kebudayaan yang sangat kaya raya warna. Di Malaysia terdapat dua kebudayaan kuat yang membentuk wilayahnya, yaitu yang pertama Indianisasi yang berlangsung berabad-abad, kemudian disusul dengan Islamisasi yang berlangsung pada abad ke-14 di saat para pedagang muslim dan para sufi dari Arab dan India mengajak para penguasa sultan di Malaysia untuk memeluk agama Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Itu tadi latar belakang dari adanya negara Malaysia. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan minimal yaitu umur 18 tahun. Jika kurang dari 18 tahun maka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, kecuali jika mengajukan dispensasi pernikahan kepada pihak yang bersangkutan mengurusi perkawinan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai perceraian di Malaysia. Perceraian di Malaysia ini bisa dilakukan atau diputuskan oleh pihak yang bersangkutan jika sudah memenuhi syarat yang tertera dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, jika suami pada pasangan tersebut gila atau mengalami penyakit kusta. Yang kedua yaitu suami impoten. Yang ketiga, izin persetujuan perkawinan dari istri secara tidak sah, yaitu karena paksaan. Yang keempat, pada waktu perkawinan itu istri mengalami sakit jiwa. Kemudian yang kelima yaitu alasan-alasan fasakh nikah yang menurut syariah dapat dibenarkan. Sementara yang berlaku di Negara 9, Persekutuan Pulau Pinang dan Selangor, tercatat beberapa syarat mengenai perceraian ini yang berbeda dari syarat-syarat sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu tidak diketahui tempat tinggal suami atau istri selama 6 tahun. Kemudian yang kedua, suami tidak memberi nafkah. Yang ketiga, suami dipenjara selama 3 tahun lebih. Yang keempat, suami tidak memberikan nafkah selama 1 tahun. Kemudian yang kelima, istri dinikahkan sebelum batas usia umur. Kemudian yang keenam, suaminya menganiaya istri atau KDRT. Selanjutnya mengenai pemberlakuan poligami oleh masyarakat di negara Malaysia. Mengenai poligami ini, ketentuan dan syarat-syaratnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin melakukan poligami harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah tertuliskan di dalam undang-undang peraturannya. Kemudian jika terjadi pelanggaran, masyarakat
yang tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat poligami tetap melakukan poligami tersebut, maka mendapat hukuman atau sanksi. Mengenai hukuman atau sanksi sudah tercantum dalam undang-undang yang sudah tertuliskan di dalam pemerintahan yang terdapat di dalam undang-undang Malaysia. Kemudian mengenai pernikahan beda agama di Malaysia, pernikahan beda agama di Malaysia di sini sangat dilarang. Maksudnya sangat dilarang ini sudah terdapat ketentuan larangannya pada peraturan tertulis undang-undang yang terdapat pada Sekjen 51 Akta Pembaharuan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Perceraian 1976 yang disebutkan jika salah satu pihak kepada suatu perkawinan telah masuk Islam, pihak yang satu tidak masuk Islam boleh untuk perceraian dengan syarat bahwa tiada suatu permohonan di bawah sekjen boleh diserahkan sebelum tamat tempo 3 bulan dari tarikh masuk Islam itu. Maka dari bunyi peraturan undang-undang tersebut sudah jelas bahwa di negara Malaysia ini tidak diperbolehkan atau sangat dilarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman atau rekan saya yang bernama Syifaul Ayuni. Baiklah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudari Husnul Hanifah, yaitu nafkah keluarga di Malaysia. Di Malaysia bahwa di dalam akta kanak-kanak 2001, akta 611 telah digabungkan 4 akta menjadi 1 akta 2001. Seperti akta Mahkamah Jufana, akta perlindungan kanak-kanak, akta perlindungan wanita dan gadis, dan akta pusat jagaan kanak-kanak, kecuali yang masih berdiri sendiri yaitu akta umur dewasa. Akta membaharui Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian di 1976, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990. Sedangkan untuk Indonesia, mengenai hukum anak masih berpisah-pisah, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak-anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan terakhir Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Semua undang-undang ini mengatur masalah perlindungan anak. Undang-undang ini terdiri atas masing-masing dan masih berlaku serta saling berkaitan, kecuali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang terkait dengan perlindungan hak anak. Lalu ada lagi kewajiban suami pasca penceraian atau hak mut'ah istri. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Pasca penceraian, mantan istri masih memilih hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, berupa yang pertama nafkah anak, nafkah terutang, dan nafkah iddah. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Razik Farhan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung melanjutkan dari materi selanjutnya, yaitu pembagian waris. Isma Jarigar mengungkapkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan. Malaysia juga mengatur wasiat wajibah, yang mana negara Malaysia sebagai penduduk mayoritas Muslim dan menganut di masyarakat melalui pengajaran berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Salah satu negara bagian di Malaysia yang pertama mewujudkan undang-undang pentadbiran hukum syarak di Malaysia. Undang-undang yang diwujudkan adalah Enakmen Wasiat Orang Islam. Undang-undang ini dirumuskan oleh pemerintah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Negara Selangor atau JAKES, dan selanjutnya diajukan dalam rapat parlemen untuk dibahas bersama wakil rakyat tersebut. Mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2004
Enakmen wasiat orang Islam Selangor memang merupakan negara pertama yang mewujudkan pengaturan wasiat untuk orang Islam, tetapi masih ada enakmen wasiat orang Islam nomor 4 tahun 2004 dan negara 9 diatur dalam enakmen orang Islam nomor 5 tahun 2005. Yang selanjutnya, wakaf. Di Malaysia pada sekitar abad 13 Masehi, namun hingga akhir tahun 1800-an tradisi wakaf belum dijalankan dengan baik. Ketika negeri ini dikuasai oleh Portugis tahun 1511 Masehi yang untuk pertama kalinya singgah di daerah Malaka. Kebanyakan rakyat ini pergi mengungsi meninggalkan hartanya bekerja untuk mengikuti Sultan Johor. Dengan sendirinya harta benda itu menjadi rampasan, tak terkecuali mungkin juga harta wakaf. Hal ihwal wakaf baru secara pasti dapat terdeteksi pelaksanaannya ketika para pedagang Islam dari India yang banyak tinggal di negeri Pinang mempraktekkannya. Wewenang untuk mengaturnya berada di tangan mahkamah syariah, walau boleh diserahkan kepada mahkamah negeri. Salah satu isi substansi undang-undang teman wakaf adalah adanya syarat bahwa harta yang demikian di Kelantan dan terganggu boleh mewakafkan harta melebihi sepertiga jika yang mendapatkan estimasi secara tertulis dari raja atau pihak-pihak yang berwenang. Majelis negeri boleh mengalihkan penggunaan harta wakaf dengan sifat tasarruf yang menyerupai mutasabih dan tujuan wakif ketika niatnya mutlaq al-qad yang menjelaskan tujuan wakaf sulit atau tidak mungkin diperdayakan diimplementasikan. Enakmen wakaf di Jabar mengandung pasal khusus seksian khas berkenan wakaf yang tidak masuk kategori atau akhirat, di mana ia dianggap sebagai jenis wakaf yang benar absah. Mungkin penjelasannya dari sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.